terlihat. Jadi tidak menghambat Nabi sayang kepada siapapun, tidak mendorong beliau untuk berbuat tidak adil. Makanya beliau katakan, beliau peringatkan Usama, innama ahlakal ladzina kanu qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian dahulu apa? Idza saraqa, apabila mencuri yang mulia, yang terpandang di tengah mereka. Idza saraqa fihimus syarif taraku. Mereka tinggalkan, mereka biarkan, tidak ditegakkan hukum. Tapi wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau orang lemah yang melakukan kejahatan pencurian, aqamu alail had, mereka tegakkan hukum. Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi, demi yang menggenggam jiwaku, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya yang mencuri itu Fatimah putri Muhammad sekalipun, aku potong tangannya. Diam Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi arsala rasulahu hadiyan ila sabil waja'alahu bashiran wa nadhira wa sirajan munira fi dhulumati asy-syirki wal kufr. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، جماعة مجلس kajian As-Sirah Nabawiyah rahimana wa rahimakumullah. Mengawali majlis kita pagi ini, mari kita baca dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-45 dan 46. Saya bacakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, serta sebagai cahaya yang menerangi. Jemaah rahimakumullah, kita mulai majelis sirah nabawiyah kita dengan membaca ayat ini, supaya kita menyadari bahwa yang menjadi saksi apakah kita berjalan di atas kebenaran dalam kehidupan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kesaksian final manusia baik di dunia apalagi di akhirat adalah kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi jangan berharap ada kesaksian-kesaksian lain apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjadi saksi. Karena itulah makanya seluruh umat manusia, anak cucu Adam kelak, bahkan Adam alaihissalam di hari kiamat akan berada di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam alaihissalam, nenek moyang manusia, berada di bawah panji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panji-panji kita, bendera-bendera kita, termasuk merawak tidak tagak di hari kiamat itu. Yang akan tegak berdiri adalah panji Rasul. Nah, itu yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya adalah sayyid, penghulu anak cucu Adam. Wala fakhr. Tidak karena sombong beliau menyampaikan itu. Jadi kata Nabi, ana sayyid waladi Adam. Sayalah penghulu anak cucu Adam. Wala fakhr. Tidak ada kesombongan saya mengatakan hal itu. Kemudian Nabi katakan wa biyadi liwa'ul hamd. Dan di tanganku terpegang kelak panji-panji pujian. Adam dan seluruh anak cucunya berada di bawah panji-panji. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, apakah bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak? Bersyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dan bersaksi bahwa kita memang bahagian dari umatnya. Bapak dan Ibu bisa merujuk apa yang saya sampaikan itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat wasat. Umat yang memiliki sikap, ajaran dan posisi yang berimbang serta berkeadilan. Itu umat wasat. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dengan karakter seperti itulah kamu bisa menjadi saksi atas seluruh manusia. Nah, ini ketika kita mengkaji, mungkin sudah tahun yang lalu ya. Ketika mengkaji perkara akidah terkait dengan kejadian hari kiamat, ini pernah saya jelaskan. Yaitu pembahasan tentang apa? Asy-syafa'ah al-uzma. Mungkin yang hadir ketika itu mungkin masih ingat ya. Yang tidak hadir ya
seluruh anak manusia di hari kiamat kelak tidak ada yang merasa pantas mendapatkan keringanan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua mereka telah merasakan beratnya hari di hari kiamat itu. Dan mereka sadar bahwa mereka tidak bisa memikul kedahsyatan hari itu melainkan kalau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia. Semenjak Nabi Adam sampai manusia yang berada di akhir zaman merasa bahwa mereka tidak sanggup lagi memikul beban yang berat itu. Karena itu tidak ada yang melintas dalam diri mereka ketika itu melainkan meminta agar ada manusia yang bisa memohon kepada Allah dan permohonannya didengar di hari kiamat itu. Agar Allah meringankan beban mahsyar itu. Siapa yang terfikir oleh manusia? Nenek moyang mereka yang pertama, Adam alaihissalam. Maka berbondong-bondonglah mereka mencari Adam, dan ketika bertemu, Adam alaihissalam angkat tangan. Dan bahkan dalam berbagai riwayat dikatakan Adam menyebutkan malunya karena kekeliruannya dahulu. Di saat Allah Subhanahu wa taala melarangnya mendekati pohon kayu, di surga malah didekati. Dengan alasan itu dia merasa tidak pantas untuk menjadi penyambung lidah harapan anak cucunya itu. Karena itu Adam memberikan petunjuk, carilah Nuh alaihissalam. Setelah sekian lama mencari Nuh dan bertemu, Nuh pun menyebutkan kelalaiannya atau ketidakpantasannya. Sekian lama dia mengajak orang untuk beriman, bertauhid. Tidak berapa manusia yang mau ikut dengannya. Bahkan anak dan istrinya sendiri pun tidak mengikutinya. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan petunjuk, carilah Musa alaihissalam, carilah Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim juga merasa tidak pantas. Karena ada hal yang membuat dia merasa tidak patut untuk. Begitu juga diberikan petunjuk Musa. Musa pun angkat tangan. Karena ada kekeliruannya dahulu dalam pandangannya. Sampailah kepada Isa, ditunjukkan oleh Musa. Isa alaihissalam mengatakan, apa yang kalian cari tidak berada dalam kewenanganku. Carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah manusia menuju kepada Muhammad Rasulullah. Ketika bertemu dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tersungkur sujud memohon kepada Allah agar diringankan beban yaumil mahsyar itu, hari berkumpul tersebut, dan seluruh manusia mendapatkan keringanannya. Itu syafaat uzma, syafaat terbesar. Dan belum ada yang berhak memberi syafaat para nabi pun sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada syafaat khusus, yaitu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan siapa yang berhak mendapatkan itu? Orang-orang yang bersaksi Nabi bahwa orang tersebut adalah umat beliau.
Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah, kamu jadilah ummatan wasata. Dijadikan oleh Allah kamu ummatan wasata, karena itu istiqamahlah di dalam wasatiyat. Wasatiyatul Islam, bukan Islam wasatiyah. Islam itu jelas wasati, tapi bukan wasati saja. Tapi wasatiyatul Islam maknanya, jadilah menjadi seorang muslim yang istiqamah menjalankan nilai-nilai Islam yang karakteristiknya adalah berimbang, berkeadilan. Jadi makna wasatiyah itu adalah al-adlu wat tawazun, berkeadilan dan keberimbangan dalam berbagai hal. Akhirat itu penting, tapi dunia tidak bila ditinggalkan. Itu wasati namanya. Ada orang yang mau akhirat saja sedangkan dia sedang hidup di dunia. Nah, kalau kamu seperti itu, baru pantas kamu menjadi saksi atas umat yang lain. Kapan kesaksian itu? Ketika kelak para nabi setelah itu diminta pertanggungjawaban mereka. Apakah kalian telah sampaikan apa risalah yang saya turunkan? Para nabi mengaku sudah. Tapi sebagian umat mereka mengingkarinya, tidak. Akhirnya diminta, siapa yang bisa menjadi saksi kalian? Kata para nabi itu, umat Muhammad. Datanglah umat Nabi Muhammad bersaksi benar. Musa telah menyampaikan risalah Allah. Isa telah menyampaikan risalah Allah. Nabi Ibrahim telah menyampaikan risalah Allah. Nuh telah menyampaikan risalah Allah. Kita berani bersaksi. Dari mana kita tahu? Dari wahyu. Al-Quranul Karim. Tapi untuk menguatkan, kalau benar yang kalian sampaikan, siapa yang menjadi saksi kalian, wahai umat Muhammad? Nah, datanglah Rasul. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan ukuran yang dipakai ketika itu din, agama, bukan ukuran KUHP. Nah, itu ukuran KUHAP. Nah, itu ukurannya din. Karena itu hari itu disebut dengan Yaumuddin, hari agama. Kenapa dikatakan hari agama? Karena tidak ada ukuran yang dipakai di hari itu melainkan din. Kalau orang berada di dalam din, di dalam agama yang diredai oleh Allah, selamat dia. Tapi kalau dia berada di luar dari din, dari agama yang diredai oleh Allah, yaitu Islam, dia tidak selamat. Itu makanya namakan Yaumuddin. Kenapa Allah namakan hari kiamat adalah Yaumuddin, hari agama? Karena dinlah yang menjadi ukuran. Kama tadid tudan. Hari ini kamu bisa menimbang dengan timbangan kamu sendiri, tapi kamu akan ditimbang kelak. Hari ini kamu bisa menilai siapa saja dengan ukuran kamu, tapi kelak di akhirat kamu akan dinilai pula. Hari ini kamu bisa menyalahkan si fulan dan si fulan dengan ukuranmu, tapi ingat, kamu akan dinilai, dan kalau kamu keliru akan dicap keliru pula. Tapi apa ukurannya? Din, agama. Kama tadinu tudan. Nah, karena itulah makanya harus kita betul-betul yakin bahwa langkah yang kita tempuh itu adalah langkah-langkah yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berada di dalam petunjuk beliau. Tidak keluar dari itu. Nah, untuk menjaga langkah kita itulah gunanya kita belajar sirah beliau. Kenapa? Karena kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran diamalkan, siapa yang paling sempurna di dalam mengimplementasikan Al-Quran, siapa yang paling sempurna dalam menjalankan petunjuk Allah, tidak ada yang lain contohnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sempurna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
Orang yang paling sempurna menjalankan petunjuk Allah. Itu bukan saya yang mengatakan. Tapi orang yang hidup siang malam dengan beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ketika ditanya bagaimana sikap dan perilaku Nabi, kana khuluquhul Quran. Begitu kata Ummul Mukminin Aisyah. Kalau mau tahu akhlak Nabi itu, itulah Al-Quran bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu perilaku beliau, begitu sikap. Nah, karena itu tidak ada jalan lain bagi umat yang mengaku umat Nabi Muhammad hari ini kalau ingin tahu bagaimana mempraktekkan Islam, melainkan merujuk kepada apa yang beliau jalani di dalam kehidupan. Nah, itulah salah satu pentingnya kita belajar perjalanan hidup beliau. Nah, sebelum kita melangkah kepada kapan beliau lahir dan berbagai macam, perlu kita pahami terlebih dahulu dalam situasi sosial kemasyarakatan bagaimana Rasulullah itu lahir. Nah, kita akan melihat dari berbagai sisi. Yang paling penting tentu adalah situasi atau kondisi at-tadayyun, keberagamaan. Bagaimana agamanya orang-orang Makkah itu. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua, ekonomi mereka. Yang ketiga, hubungan sosial mereka, kondisi sosial. Dan tidak kalah penting adalah situasi politik mereka. Sehingga kita benar-benar tahu bagaimana kondisi masyarakat yang selama ini terus kita ikut mencela-cela mereka, orang jahiliyah. So, kalau tidak tahu, bisa jadi yang kita tunjuk jahiliyah itu, kita malah bisa tergabung di dalamnya. Jadi jangan jahiliyah orang, jahiliyah lo kece awak. Padahal nan jahiliyah bisa jadi awak gitu ya. Nah, tentu harus dipahami. Sebab kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, kemarin sudah saya singgung sedikit. Al-Quran setidaknya menyebut ada 6, ya. Kalau kita lihat ke dalam Al-Quranul Karim ada 4, ya, ada 4 jahiliyah yang digelar oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama, zannal jahiliyah. Ini terkait dengan i'tiqad, dengan akidah. Keyakinan-keyakinan yang hanya berdasarkan kepada dugaan-dugaan semata yang disebut dengan zannal jahiliyah, dugaan jahiliyah. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 154. Sebenarnya kalau ada apa bisa saya tayangkan. Kemarin sudah saya minta itu. Kalau ada layar, fokus ya. Jadi lihat surat Ali Imran ayat 154. Kalau yang tidak dicatat boleh dicatat saja dulu. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asyan yaghsha ta'ifatun minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Itu satu. Dhannal jahiliyah, dugaan jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu dulu berkeyakinan tegak di atas dzunun, di atas sangka-sangkaan yang tidak ada landasan wahyu, dan itulah keyakinan khurafat yang membuat mereka terjatuh ke dalam kesyirikan sehingga mereka disebut musyrikun.
Kemudian yang kedua, apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai suatu yang jahiliyah, yang menonjol pada mereka. Lihat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Hukmul jahiliyah. Hukum jahiliyah. Jadi yang pertama sangkaan-sangkaan jahiliyah. Yang kedua hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu bagaimana? Kalau menghukum berkelebihan, seorang dari kaum berbuat salah, satu kampung orang dihukum mereka. Kemudian dendam ganti berganti, berketurunan, 7 keturunan tidak selesai. Sehingga terjadi pembunuhan berantai. Si fulan dibunuh oleh si fulan dibunuh oleh keluarga si fulan yang terbunuh, dan seterusnya. Sehingga akhirnya Nabi di waktu Haji Wada' diputus oleh Nabi, stop sampai di sini. Tidak ada lagi dendam yang berketurunan seperti itu. Hukum harus ditegakkan. Nah, kemudian apa lagi? Pakai orang dalam. Ordal-ordalan. Nah, kira-kira sekarang hukum kita ada tidak begitu? Berarti jahiliyah juga itu. Nah, makanya pernah saya ceritakan, tidak salah pekan lalu saya ceritakan kasus Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid diminta sebagai orang dalam oleh keluarga Bani Makhzum. Bani Makhzum itu suku terpandang dari kalangan Quraisy. Bani Makhzum adalah yang selama ini komandan pasukan itu dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Nah, salah satu panglima hebat umat Islam sampai sekarang tidak ada tandingannya, Khalid ibn al-Walid dari Bani Makhzum. Jadi ini klan atau suku terpandang. Ternyata ada wanitanya yang ketahuan mencuri dan terbukti, akan dipotong tangan. Mereka tidak nyaman. Masa wanita terpandang bisa dipotong tangan karena mencuri? Tapi mereka tidak berani bicara dengan Nabi. Mereka coba cari siapa orang dekat Nabi. Nah, begitulah hukum sekarang. Nah, begitu juga. Untuk mempengaruhi hakim. Mempengaruhi penegak hukum. Nah, dapatlah oleh mereka Usamah bin Zaid. Ya, anak masih remaja. Kesayangan Rasul. Kenapa? Karena ayahnya adalah pernah menjadi anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah. Karena itu namanya Usamah bin Zaid. Ibunya adalah wanita kesayangan Rasul. Pengasuh beliau, Ummu Aiman. Mungkin kalau ibu-ibu bicara cerita tentang maulid Nabi akan ketemu. Siapa yang menemani Nabi semenjak dengan Aminah dengan ibu Nabi SAW. Kemudian sampai ke Madinah, wafat Aminah di mana? Di Abwa. Kemudian siapa pengasuh Nabi? Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini ibu dari Usamah. Jadi dua orang tuanya kesayangan Rasul. Karena itu Usamah bin Zaid terkenal ma'ruf di kalangan sahabat, digelari dengan apa? Hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah itu artinya apa? Anak kesayangan Rasul. Nah, itulah yang diminta. Tolonglah mengecekkan Nabi. Kok dapat jalan dipotong, ganti dan lain berbagai macam lah. Usamah karena terpengaruh datang pula kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ataqta'? Apakah engkau akan memotong tangan seorang wanita dari Bani Makhzum? Merah wajah Nabi. Marah Nabi kepada Usamah. Ya Usamah, atashfa'u fi hudulillah? Wahai Usamah, apakah engkau menjadi pembela kasus yang sudah ada dalam ketentuan Allah hukumnya? Marah, terlihat. Jadi tidak menghambat Nabi, sayang kepada siapapun, tidak mendorong beliau untuk berbuat tidak adil. Makanya beliau katakan, beliau peringatkan Usamah, innama ahlakal ladzina kanu qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian dahulu apa? Idza saraqa, apabila mencuri yang mulia, yang terpandang di tengah mereka. Idza saraqa fihimus syarif taraku. Mereka tinggalkan, mereka biarkan. Tidak ditegakkan hukum, tidak ditegakkan hukum. Tapi wa idza saraqa fihimud dha'if
Tapi kalau orang lemah yang melakukan kejahatan pencurian, aqamu 'alail had, mereka tegakkan hukum. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi yang menggenggam jiwaku, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya yang mencuri itu Fatimah putri Muhammad sekalipun, aku potong tangannya. Diam Usama. Nah, itu salah satu karakteristik hukum Islam, tegas. Keadilan itu tidak memandang miskin, kaya, pejabat, rakyat. Makanya ada kisah Ali bin Abi Thalib disidangkan sebagai Amirul Mukminin terkait dengan baju besi yang ada di tangan seorang Yahudi. Diriwayatkan begitu. Dan dibawa ke persidangan. Apa kata qadhi? Ya Amirul Mukminin, apa dakwaan engkau? Kata Ali, jangan panggil saya Amirul Mukminin. Saya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau masih Amirul Mukminin berarti dia tidak berimbang dengan lawan yang sedang berhadapan dengan dia di dalam persidangan. Saya Ali bin Abi Thalib. Itu baju saya ada sama orang itu saya yang punya. Kata qadhi, ada orang yang bersaksi untuk engkau? Ada. Siapa? Hasan, putra saya. Apa kata qadhi? Dalam urusan ini keluarga tidak bisa menjadi saksi. Akhirnya kalah Ali. Ya kata Ali, sudahlah kalau tidak. Nah, begitu hukum ditegakkan. Seorang gubernur Mesir memukul anaknya, memukul seorang pemuda Qibti, pemuda asli Mesir, karena kalah dalam lomba pacuan kuda. Ditamparnya anak orang Qibti tadi oleh anak gubernur. Dia ditanya, kenapa kamu kalahkan? Saya kan anak dari seorang yang mulia terpandang di negeri ini. Ini orang non-muslim ini mengadu kepada Umar bin Al-Khattab. Dipanggil oleh Umar. Setelah ditanya oleh Umar, diselidiki dan terbukti, apa kata Umar? Diberikan tongkatnya. Nih tongkat. Kamu pukul nih anak orang terhormat ini sebagai pembalasan. Dipukul. Nah, setelah selesai, kamu pukul pula bapaknya. Kata orang Mesir tadi, kan bapaknya tidak ikut mukul saya. Yang mukul saya anaknya saja. Kamu pukul pula bapaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak berani memukul kalau dia bukan karena kedudukan bapaknya. Kamu hantam pula bapaknya ini. Akhirnya kata orang, cukuplah Amirul Mukminin, saya sudah selesai. Nah, muncullah kalimat yang maqulah masyhur, pernyataan yang populer dari Umar bin Al-Khattab. Mundu mata ista'badtan nas, semenjak kapan engkau diberi hak untuk memperbudak manusia, wa qad waladathum ummahatuhum ahrara, sesungguhnya ibu-ibu mereka dulu melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Apa hak kamu? Semenjak kapan kamu punya hak menjadikan orang sebagai budak? Itu nasihat. Nah, itulah keadilan. Nah, namun orang hari ini lebih banyak memilih di luar jalan itu. Makanya diingatkan oleh Allah, ada hukum yang tidak seperti itu. Hukum kapan? Hukum sebelum Islam datang. Jadi katakan, apa hukmal jahiliyati yabghun, dalam surah Al-Maidah itu. Apakah hukum jahiliyah yang hendak mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa lagi yang lebih baik dibandingkan Allah dalam meletakkan hukum bagi orang-orang yang berkeyakinan. Nah, akhir-akhir ini heboh kan? Perkara ada universitas yang meminta agar anak kadetnya melepaskan jilbab. Dengan alasan apapun yang dibuat karena kepentingan ini, kepentingan itu. Ingat, bagi seorang muslimah, jilbab yang ibu-ibu pakai itu bukan hanya kewajiban syar'i,
tapi itu kehormatan wanita muslimah. Jadi jilbab yang ibu-ibu pakai itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kehormatan. Artinya kalau ada orang yang ingin menanggalkannya, itu berarti melecehkan kehormatan wanita muslim. Ibu-ibu ingat nanti kita akan kaji panjang dalam sirah Nabawiyah. Salah satu penyebab dulu kenapa Nabi SAW mengangkat senjata memerangi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu salah satu suku Yahudi besar di Madinah. Yahudi besar di Madinah itu ada 3 suku. Yang pertama Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir. Jadi ada 3 suku. Nah, yang paling pertama diperangi oleh Nabi dikarenakan mereka mengingkari komitmen bersama di dalam perjanjian yang disebut dengan Sahifah Madinah. Lembaran perjanjian Madinah itu agar akan hidup berdampingan, tidak akan saling mengganggu. Yang pertama diperangi oleh Nabi adalah Bani Qainuqa. Kenapa? Karena mereka senantiasa memprovokasi Rasulullah, kaum muslimin, disebabkan hasud mereka. Mereka pendengki. Kenapa mereka dengki? Yang pertama, kemenangan kaum muslimin di Badar. Yang kedua, kaum muslimin mulai menguasai ekonomi Madinah. Selama ini mereka yang jadi raja. Jadi hati-hati umat Islam kalau kuat secara ekonomi, di dalam sejarah Nabi tidak akan diam saja orang lain. Orang lain akan hasud melihat kekuatan ekonomi umat Islam. Bani Qainuqa dahulu, ketika awal pemerintahan umat Islam di Madinah, para pedagang kaum muslimin ini mendirikan tenda di luar pasar. Jadi dahulu kan kota atau tempat suku itu kan dipagari pakai pagar. Karena dulu desa, kampung, kota, dahulu kan seperti benteng untuk menghadang serangan dari luar. Nah, pasar mereka itu juga berbatas pagar. Nah, umat Islam cuma menumpang di luar pagarnya. Mendirikan apa? Tenda khusus untuk pedagang muslim. Disitulah Abdurrahman bin Auf berdagang. Disitulah Utsman bin Affan dan lain-lain berdagang. Tetapi apa yang terjadi? Pengunjung ke tenda kecil itu lebih banyak daripada ke pasar besarnya. Lebih banyak. Sehingga akhirnya menimbulkan kecemburuan ekonomi. Berkomplotlah orang-orang Bani Qainuqa itu, tokohnya adalah Ka'ab. Jadi ada Ka'ab namanya, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi Ka'ab ini banyak ini, jadi hati-hati. Ada Ka'ab bin Malik, itu sahabat dari kalangan Ansar. Ada Ka'ab al-Ashraf, ini yang kemudian disuruh Nabi untuk dibunuh karena kerjanya mencaci maki saja. Kemudian berikutnya ada Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini yang masuk Islam kemudian dari Yaman, yang masuk Islam dari orang Yahudi, kemudian juga banyak membawa cerita-cerita Israiliyat dan masuk ke beberapa penafsiran Al-Quran. Jadi setidak ada 3 Ka'ab. Ada lagi yang Ka'ab-Ka'ab yang lain gitu. Kalau kita tidak hati-hati memilah-milah. Nah, akhirnya bersekongkol mereka runtuhkan, mereka hancurkan tenda itu. Tapi Nabi tidak menyerah. Tidak lama setelah itu, setelah sahabat mengadu, ya Rasulullah, anqadu, mereka lepaskan, mereka hancurkan tenda kita, kata Nabi, saya la'abniyanna lahum. Akan saya bangun untuk mereka tenda yang membuat mereka akan semakin kesal dan marah, kata Nabi. Jadi itu perang ekonomi namanya. Akhirnya dibuatlah oleh Nabi tidak jauh dari Masjid Nabawi, arah ke barat masjid sekarang. Kalau kita menghadap ke kiblat di sebelah kanan, di luar pagar Masjid Madinah sekarang. Nah, itu yang disebut dengan pasar pertama kaum muslimin, disebut pasar Manakhah namanya. Suq al-Manakhah. Nah, disitulah dihilangkan berbagai macam yang tidak benar. Salah satunya adalah pajak barang masuk, al-usur namanya. 1/10. Jadi dulu ada pajak barang masuk.
Setiap pedagang yang akan berdagang dia itu perangai orang Yahudi, perangai orang jahiliyah menjadi tradisi bagi mereka. Nah, sedikit banyaknya sistem itu dianut oleh orang yang menerapkan pajak hari ini. Sampai sekarang. Dan itulah yang disebut mukus. Makas itu. Jadi makas itu memang ada hubungannya dengan sistem perpajakan sekarang. Karena itu tidak ada Nabi mentiadakan al-usur di pasar-pasar umat Islam. Tidak boleh. Tidak boleh riba. Tidak boleh mengecoh, menipu dalam timbangan. Nah, akhirnya pasar itu menjadi ramai. Nah, membuat kedengkian Bani Qainuqa. Dan akhirnya dari perjalanan kita pendekkan cerita karena kita tidak itu nanti kita panjangkan. Mereka berkomplot. Nah, salah satu cara yang mereka tempuh adalah melecehkan wanita muslimah. Ketika ada seorang wanita dari Ansar berdagang di pasar mereka, mereka ikatkan ujung hijabnya, ujung jilbabnya ke tempat duduk di pinggangnya itu. Sehingga ketika berdiri, lepaslah jilbab tadi, tampaklah aurat wanita tadi, kemudian mereka tertawai bersama-sama melihat itu. Nah, ketika itu terjadi, datanglah seorang muslim membela kehormatan saudari. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Terjadilah perkelahian. Dan muslim itu membunuh seorang Yahudi, tetapi kemudian orang muslim itu dikeroyok oleh mereka. Nah, inilah yang akhirnya pemicu, salah satu pemicu ketika sampai kepada Nabi SAW, beliau angkat senjata, usir Bani Qainuqa. Jadi hati-hati. Jadi hijab dan jilbab itu bukan perkara outfit ya. Banyak orang menganggap ini kan tampilan luar. Outfit tidak. Di situ ada kehormatan seorang muslimah. Karena itu tidak boleh begitu saja dilepas-lepaskan. Oh, alasan latihan lah, alasan apa. Orang di mana-mana berjilbab, berperang pakai jilbab juga. Tidak ada hambatan. Seharusnya kalau memang cerdas kita sekarang, apa tidak pandai mendesain pakaian berbagai macam, kalau memang mereka harus ada di dalam tugas yang supaya jangan terganggu oleh berbagai macam. Tentu tidak seperti harus begitu. Kalau memang mereka dibutuhkan, desainlah pakaian yang khusus yang bisa membuat mereka juga ringan di dalam bertugas. Bukan yang terpikir melepaskan jilbabnya. Kalau begitu cara berpikir, oh ini menghambat, tanggalkan jilbab. Itu otak kotor namanya. Ingin mengungkapkan apa? Menyingkap aurat orang saja. Jadilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hukum jahiliyah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, perhatikan surah Al-Ahzab. Ini adalah bagaimana penampilan hubungan sosial. Nah, penampilan jahiliyah. Ini terkait dengan taujihat, arahan Allah kepada, petunjuk Allah kepada istri-istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perhatikan kalimat itu. Tabarrujal jahiliyah. Yaitu perilaku, tampilan, penampilan, moral. Menetaplah engkau kalian wahai istri-istri Nabi di rumah kalian. Janganlah kalian berpenampilan berhias bertingkah laku sebagaimana penampilan perhiasan dan tingkah laku orang-orang jahiliyah pertama. Jadi ada perilaku jahiliyah. Ada hukum jahiliyah. Ada keyakinan jahiliyah. Sudah berapa itu? 3. Yang keempat apa? Fanatisme jahiliyah. Ada di mana? Dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ
Hamiyah. Hamiyatul jahiliyah. Di dalam Al-Quran, ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan ke dalam hati mereka al-hamiyah. Hamiyah itu apa? Kesombongan, kefanatikan. Merasa tidak tersentuh oleh orang. Merasa terlindungi. Hamiyatul jahiliyah. Fanatisme jahiliyah. Nah, kira-kira yang empat ini masih bertemu tak di zaman yang kita katakan kita telah keluar dari alam jahiliyah? Makanya ragu juga kita ketika pidato-pidato begitu. Segala puji bagi Allah. Dan segala nikmat, salawat dan salam kepada Rasul yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang entah iya, entah indah. Jangan-jangan suasana jahiliyah itu masih ada di era yang kita katakan kita telah keluar. Nah, bagaimana melihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Nanti sunnah juga mengatakan banyak juga. Ada ribal jahiliyah. Ada dima'al jahiliyah. Jadi sunnah juga mengatakan ada riba jahiliyah. Ada fanatisme jahiliyah. Ada dakwah, pernyataan-pernyataan jahiliyah. Jadi jahiliyah yang kita sebut itu harus kita cari tahu betul apa sebenarnya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama dulu tentu yang sangat penting untuk kita ketahui adalah keberagamaan orang-orang jahiliyah. Apa yang dikatakan jahiliyah di dalam beragama? Nah, kita tahu bahwa kata jahiliyah berasal dari kata jahlun. Orangnya disebut jahil. Kita terjemahkan dalam bahasa kita bodoh atau dungu. Bahasa kita. Tetapi kalau kita lihat kondisi masyarakat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, sebelum beliau menjadi rasul, kita perlu bertanya lebih dalam, kebodohan yang dimaksud itu apa? Yang pertama, dari sisi keberagamaan. Apakah orang-orang jahiliyah itu tidak berpengetahuan tentang Tuhan pencipta alam semesta? Itu pertanyaan dahulu. Jawabannya, mereka tahu. Kenapa mereka tahu? Karena mereka adalah masyarakat yang dahulunya dalam sejarah mereka adalah masyarakat yang pernah menganut keyakinan tauhid. Orang Makkah itu dulu penganut keyakinan tauhid. Kenapa? Karena mereka adalah umat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Nah, karena itu jangan heran kalau mereka tahu siapa pencipta alam semesta. Mereka tahu siapa yang mengatur alam semesta ini. Yang perlu kita ingat-ingat betul. Dari mana kita memastikan bahwa itu benar? Mereka tahu. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ada 2 ayat di situ. Ayat 61 dan ayat 63. Perhatikan.
Sudah bertemu? Al-Ankabut 61 dan 63. Al-Ankabut surat yang keberapa? Surat yang ke-29 ya. Nah, perhatikan ayat itu. Saya bacakan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu 61. Perhatikan ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Nah, apa terjemahannya? Ayat 61. Dan sungguh jika engkau di situ siapa yang dimaksud? Rasulullah. Jika engkau Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa mereka situ? Al-musyrikun. Orang-orang musyrik Makkah. Wala in sa'altahum, sungguh jika engkau tanyai mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakharas samsa wal qamar, dan yang menundukkan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah, pasti atau tentu mereka akan berkata apa? Mereka akan berkata Allah. Jadi kalau ditanyalah Abu Jahal, Abu Lahab itu, Assalamualaikum Pak. Iya. Salam Pak Pati Betul bawa bumi balik. Iya, bawa senang ngaji. Mulai di Padang. Oh, Kadumai. Jadi, bawa kontak betul. Jadi, Assalamualaikum. Pati tanah datar. Jadi, sungguh jika engkau menanyai mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna, sungguh mereka akan menjawab. La yaqulunna itu jawab dari syarat tadi. Jika engkau bertanya, makanya pasti mereka akan berkata Allah. Fa anna yufakun. Coba perhatikan betapa mereka kemudian dipalingkan dari apa yang telah mereka ketahui itu. Jadi kalau dikecekkan, orang jahiliyah itu salah satu karakter mereka itu tidak lurih memakai kepalanya. Tak lurih. Cara berfikir itu tak lurih. Pondasi lah dapat hati bodoh juang belok saja. Itu fa anna yufakun namanya. Jadi kalau ada orang yang serupa itu, kau betul nak, tu betul nak. Oh iya, ikolah jale betul. Tapi tu jahiliyah. Lah belok seujungnya. Orang jahiliyah seperti itu. Mereka tahu mukaddimat, dasar-dasar pemikiran itu tahu. Maka dikatakan Allah, fa anna yufakun. Perhatikan bagaimana mereka kemudian dipalingkan. Ana membuat mereka berpaling dari jalan yang benar. Itu dan harus kita kaji. Nanti pangke salah satunya. Jadi salah satu yang membuat tokoh-tokoh Quraisy itu tidak nama mengikut Nabi, takut kehilangan pengaruh di tengah masyarakat. Harato, kehormatan, masa iyo kerisamuan mau duduk jo Bilal bin Rabah. Kan itu pemikiran mereka. Ya samuan awak je budak-budak awak dah dulu awak balik. Yang nilainya di bawah awak. Itu salah satu fa anna yufakun. Maka perhatikan bagaimana mereka dipalingkan dari pengetahuan dasar yang telah mereka miliki. Nah, coba perhatikan lagi ayat 63. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, man nazzala minas samaa'i ma'a, siapakah yang menurunkan dari langit itu air hujan, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, sehingga dihidupkan bumi yang telah kering kerontang
menjadi hidup dengan siraman air hujan. Siapa yang menurunkan hujan itu? La yaqulunallah, pasti mereka akan berkata Allah. Kalau begitu mereka menjawab qul alhamdulillah. Sudah katakan alhamdulillah, tapi apa kenyataannya? Bal aktsaruhum, namun kebanyakan dari mereka la yaqilun, tidak memakai akal mereka. Itu makanya mau kecil kan, kalau ada orang yang berpikir tidak lurus mempergunakan akalnya, orang jahiliyah. Al-Quran sudah menjelaskan la yaqilun, tidak mempergunakan nalar mereka. Nyolah tahu. Jalih dasarnya kuah, kesimpulannya jalih itu, tapi nyoba putar. Sama jo sebagian orang cerita atau warisan, iyo tu biasa. Sebenarnya cek Quran meritu, tapi awak kan dia bilang tu jahiliyah. Pakai tapi juga. Dah jalih ko nak rato di Bali de apaknya, de amaknya. Tu tiba kemenakan marato mamak ambo. Ada di jalan Ustaz. Sultan, iko nak do hak sultan do pada rato mamak ko. Bako itunya nak membawa rato dari kaum sultan dulu do. Tu dapat dia nyo lelaki bini. Tenamanya ko ha di Bali nyo ko orang jaleh jua Bali nyo. Rato pusako randah iko nak berhak ahli waris anaknya, jangan diambil zalim wak beko. Oh iya Ustaz. Quran memang begitu. Nah, tapi awak hidup di Minang itu jahiliyah namanya. Cara berfikir seperti itu tu la yaqilun. Dia tahu. Lah dapat pangkanya, hati bodoh ujung berputar saja. Tu makanya kalau beragama tapi itu jangan banyak-banyak nah. So, nanti sampai Ustaz tu batu tapi itu enggak usahlah banyak-banyak mana. Kalau batu turut sajalah, selamat awak hidup. Nah, jadi mereka, kenapa saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah menganut tauhid dan mereka kenal dengan Allah, fakta sejarah, dan Al-Quranul Karim telah mengungkapkan kebenaran. Nah. Tapi mengapa akhirnya mereka berputar dari muwahhidun, dari pengikut tauhid, kemudian malah menjadi musyrikun? Yang perlu kita kaji. Jadi perlu kita lihat sekarang ini sejarah Makkah dalam potret akidah. Di mana tahawul, berubahnya haluan keyakinan orang-orang Makkah. Nah, sampailah nanti puncak kesesatan mereka itu ketika Nabi SAW diutus. Contoh puncak kesesatan, ada nama membuat sembahan patung dari kurma. Coba bayangkan. Disambahnya dari sanjo. Tengah malam lapar, baru dimakannya Tuhannya tu. Sampai ke situ tingkatnya. Nah, di batu-batu non aktif mana akal mereka ketika itu tu. Nah, jadi kalau kita lihat ada marhalah awal, kana al-arab fi Makkah ala dini Ibrahim alaihissalam al-hanif. Orang-orang Makkah, orang Arab di Makkah ini dahulu berada di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus. Semenjak kapan? Semenjak Nabi Ibrahim membangun, menegakkan tiang-tiang Ka'bah bersama putra beliau Ismail alaihi wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Itu awal. Nah, anak-anak mereka setelah mereka tiada, istamarra, bertahan ala tauhid wa ibadatillah, bertahan di atas ketauhidan dan menyembah Allah generasi ke generasi. Itu periode awal penghuni Makkah. Sampailah tiba waktunya, di saat
Makkah dipimpin oleh klan dari Bani Khuza'ah. Sebelum Quraisy, Khuza'ah. Itu bersepakat para ahli sejarah dengan ahli hadis, lahirlah seorang tokoh yang disebut dengan namanya Amru bin Amir bin Luhai namanya. Amru bin Amir bin Luhai. Tokoh hebat. Kagum orang Arab dengan kehebatannya, kepandaiannya, hebat berpidato. Hati-hati orang santiang pidato, kau berbayo yo. Boleh kalau pidato panjang saja. Untuk sebentar pidato itu beresiko yo. Nah, kerajo yang ambok kerajo kau dak kerajo ringan, kerajo barik yo. Kalau salah ambok menyampaikan salah dah ibu sesurau. Jadi lahirlah muncullah seseorang dari Bani Khuza'ah namanya Amru bin Amir bin Luhai al-Khuza'i. Dia dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini adalah yang menguasai Makkah sebelum Quraisy. Nanti mereka dikalahkan oleh Quraisy. Mengalahkan mereka itu Qusay namanya, Qusay bin Kilab. Nah, anak-anak Qusay ini nanti yang akan berkuasa di Makkah. Nah, tetapi sayang ketika Qusay berkuasa, warisan Amru bin Amir bin Luhai ini bertahan. Bagaimana proses perubahan itu? Kalau kita baca kitab Ibnu Hisam, nama kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Dan begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pada suatu kali Amru bin Luhai ini safara ila biladis Syam. Bermusafir ke negeri Syam. Jadi ingat, orang Makkah itu punya 2 ekspedisi rutin mereka. Ya, musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Karena suasana agak hangat udara. Tepi pantai. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Nah, ekspedisi ini lebih menonjol di situ sebenarnya ekspedisi dagang. Karena secara ekonomi orang-orang Makkah bergantung kepada 3 jenis pekerjaan utama. Yang pertama perdagangan, yang kedua peternakan, yang ketiga perburuan. Buru. Nah, bertani mereka kurang pandai. Kecuali ada di antara mereka yang tidak bertani. Mereka biasanya mencari lahan arah ke Taif. Dan tidak sedikit para pembesar Makkah kalau sudah mau pensiun, lah baumu tu ingin malape panek-panek, mereka kalau istilah kini punya villa di Taif. Sampai kini biasa juga banyak mereka yang punya villa di Taif. Nah, karena Taif itu daerah ketinggian ya seperti Jakarta dengan Bogor lah kira-kira. Seperti awak dengan Alam Panjang lah kira-kira. Nah, disitulah tempat mereka biasanya beristirahat yang ingin lagi tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan di dalam kota. Nah, biasa tokoh-tokoh mereka punya kebun di situ. Itu makanya ketika Nabi dikejar nanti oleh orang-orang yang kurang waras, anak-anak kecil dilempari, Nabi itu terdesak ke dalam kebun Ibnu Rabi'ah. Ibnu Rabi'ah itu orang Makkah. Kenapa dia bisa berkebun di Taif? Nah, itu salah satu. Nah, tetapi itu dianggap oleh orang Taif sebagai ekspansi ekonomi. Nah, itulah yang membuat orang Taif menjadi iri kepada orang Makkah. Jadi 2 kota ini, kota lama yang saling bersaing satu sama lain. Berpacu. Karena mereka menganggap ancaman. Dan 2 kota ini saling mengintai satu sama lain. Karena itu, tahu enggak ibu-ibu?
yang menunjukkan tentara bergajah Abraha untuk menyerang Ka'bah? Karena Abraha itu tidak tentu dia Makkah itu. Abraha tidak orang Yaman. Abraha itu orang Afrika, orang Habasyah. Dia datang bersama panglimanya, Aryad namanya. Tapi karena dia ambisi menjadi apa? Menjadi penguasa, dia tipu panglimanya, dia bunuh panglimanya Aryad. Berkuasalah dia di Yaman. Dan dia ingin menarik orang ke sana, tapi rupanya Ka'bah menjadi penghalang. Nah, nanti ada cerita tentang dia membangun sarah dan berbagai macam. Nah, akhirnya dia mau menyerang, menghancurkan, tapi dia tidak tahu di mana Ka'bah itu. Tidak tahu. Dia tidak kenal. Nah, siapa yang menunjukkan? Yang menunjukkan adalah ada salah seorang dari Taif. Jadi ini dendam yang berkepanjangan. Nah, dendam ini pula lah yang akhirnya terbawa sedikit banyaknya yang memicu peperangan Hunain setelah Makkah ditaklukkan. Kenapa? Karena orang Taif mengira kalau Makkah takluk, giliran berikutnya adalah mereka. Nah, daripada menanti, rancak mendahului. Itulah perang Hunain. Jadi ini ceritanya kait berkait. Tapi waklah ke situ sih, kamu awak tadi. Lah kamungko. Balik. Jadi orang-orang Makkah 3 pekerjaan mereka. Dan yang paling dominan itu adalah berdagang. Karena itu mereka mendirikan pasar-pasar tahunan dan pasar-pasar rutin harian mereka. Nah, di pasar-pasar tahunan, musiman dan berbagai macam itu, apalagi di saat musim haji, itu tidak hanya sebagai apa? Tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tapi juga tempat mereka membuat berbagai kegiatan yang menurut mereka itu adalah sebagai bentuk apa? Menampilkan peradaban mereka. Ya, yang paling menonjol adalah bersyair dan bergulat. Ya, dok. Jadi yang paling dihargai di masa jahiliyah itu 2. Pandai bersyair, di samping orang yang kaya dan punya harta, pandai bersyair dan santiang bersilih. Nah, makanya Umar bin Al-Khattab disegani bukan karena bersyairnya ketika jahiliyah, karena kekuatan yang mengalahkan orang di setiap tempat pertarungan di pasar-pasar Makkah. Nah, itu makanya apa kata seorang tua kepada Umar bin Al-Khattab, ya, ketika dia menegur, "Hai Umar, tampak juga saya engkau dulu Umar kecil. Kalau bahasa awak alum pandai mapu Islamo lah tampak tembok. Saya itu jadi engkau anak muda dari satu gelanggang ke gelanggang bertarung dengan pemuda-pemuda Quraisy. Kinilah jadi amiri mukminin sen." Itu kata Khawlah pada Umar. Nah, mereka punya perjalanan itu. Dan tentu Amr bin Luhai tidak terlepas dari itu. Satu kali ia pergi ke Syam dalam satu ekspedisi. Wa ra'a hunaka ahlaha ya'budun al-asnam. Dia melihat di Syam penduduknya menyembah berhala. Nah, jadi hati-hati, tidak sadar dan ditonton tu jadi tuntunan. Nah, kalau ada setiap nan dicaliknya, nan ditonton jadi tuntunan tu Amr bin Luhai je orangnya tu. Itu gunanya saringannya dakwah. Amr bin Luhai melihat itu. Fasa'ala an sabab dzalik. Dia tanyakan, kenapa kalian sembah ini patung-patung berhala-berhala? Apa jawaban para penyembah ini? Ini sangat mujarab. Ini patung ini bisa kami jadikan kalau kekeringan, kami bisa meminta hujan melalui sembahan ini. Nah, ini hati-hati ini. Alasan mereka, fakta terjadi ini. Kalau kami melakukan ini musim kering, hujan turun. Dan bahkan mereka kalau ada hal-hal yang rumit, mereka minta tolong kepada patung itu. Dan datang pertolongan. Itulah alasan yang dikemukakan. Nah, alasan ini tidak hanya menyesatkan Amr bin Luhai saja. Orang hari ini tidak tanggung pula banyak yang sesat karena alasan yang seperti ini.
yo mangkui ke mengawak. Kan begitu cara kita berpikir. Ya hujan sudah itu. Kan berbagai macam, masih ada saja tradisi. Kalau hujan tak turun, pai ke satu tampek bentek kabau situ. Nah, serakkan darah di batu dan berbagai macam. Nah, sudah itu, kok iyo lo kebetulan hari hujan, awak lah kecekkan lah. Kan iyo, caranya pak. Bedanya aja Amr bin Luhai tadi. Amr bin Luhai terpesona dengan itu juga. Jadi ada orang yang disuguhkan fakta, tapi sebenarnya palsu. Karena siapa yang bisa menjamin ketika pertolongan datang itu karena memang iyo, karena menyembah atau karena pertolongan benda itu? Tidak ada. Itu kalau sudah sampai kita ke ranah kegaiban, hati-hati. Itu dakwaan namanya. Dakwaan yang tidak bisa dibuktikan. Makanya wak diajak berpikir rasional oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya engkaukah wahai Ibrahim meruntuh-runtuhkan seluruh patung-patung sembahan kami? Enggak, bal fa'alah, yang melakukannya nang gadang kuah berangnya kadik-adiknya nyo hantamnya sadul. Ini kan Nabi Ibrahim mengajak kita mempergunakan apa? Penggunaan akal. Nabi Ibrahim begitu. Jadi masalah kegaiban, kalau iyo awak meyakini kegaiban, harus ada jaminan bahwa kabar itu mendatangkan keyakinan. Siapa yang mengabarkan kepada kita bahwa awak dapat rezeki dek kerana botol yang terletak di dalam peti itu? Oh, kau yo mana kau? Ya, bagus tu. Kau tu air tu jom saji kau. Nah, siapa? Dari mana? Nah, kita diajak seolah-olah rasional melihat sesuatu. Kan iyo turun hujan. Tapi apa hubungannya hujan turun di Patuang kau? Patuang kalau tidak dimandian orang, nak mandinya tu. Tetapi logika itulah yang tidak muncul di dalam pikiran seorang yang dianggap cerdas zaman itu, Amr bin Luhai. Nah, dan tentu bisa jadi pengaruh syaitan jelas. Dia tidak cerna, fatalaba minhum sanaman. Nah, dia mintalah. Nah, dari situ sebenarnya kalau orang berpikir ya, nak nama mengarajon, dimintalah di Amr bin Luhai kepada orang Syam, agi hamba Tuhan kalian cie. Tuhan dipergi-ragian. Nah, diberikanlah oleh mereka patung besar. Itulah yang disebut Hubal. Hubal ini patung pertama mereka itu. Patung besar mereka. Faja'a bihi ila Makkah. Dibawanya ke Makkah. Wa nasabahu, dia tegakkan. Wa amaran nas, dia perintahkan orang banyak untuk menyembahnya dan mengagungkannya. Dan yang mengherankan, orang banyak ikut. Nah, ikut. Dan bukan hanya orang Makkah saja. Penduduk Arab di sekitar Makkah ikut. Kenapa? Karena melihat kedudukan Makkah sebagai sentral religiusitas mereka. Jadi karena ada Ka'bah di situ, jadi ada di Makkah itu batu tu. Jadi mereka ikuti. Nah, ketika pengikut banyak, yang patuh banyak, nampaknya tidak cukup hanya satu patung. Nah, ditambahlah Tuhan-Tuhan berikutnya. Nah, muncullah di situ Lata,
Uzza, Manata. Itu yang ada di dalam surat An-Najm ayat 20, ayat 19 sampai 20 itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatul ukhra. Jadi ada 4. Jadi semakin banyaklah patung-patung itu. Cerita Amr bin Luhai ini tidak hanya sebatas kisah. Tetapi kita temukan penegasannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya sirah nabawiyah dengan tarikh. Sirah nabawiyah itu berkait dengan hadis. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah akhbara, kata Abu Hurairah, Rasulullah memberitahukan annahu ra'a, bahwa beliau melihat fil manam, di dalam mimpi beliau, dalam tidur beliau, Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru am'a'ahu finnar. Jadi Amr bin Luhai ini tampak oleh Nabi sedang menyeret-nyeret ususnya yang terburai di dalam neraka. Dan beliau menyebutkan annahu awwalu man sanna, dialah yang pertama sekali meletakkan aturan melepaskan berbagai binatang unta, binatang keramat untuk kepentingan penyembahan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Nah, di keyakinan-keyakinan kok binatang hebat, binatang iko berbagai macam seperti ini tidak boleh diganggu-ganggu lagi. Ini sudah binatang milik Tuhan berbagai macam. Itu adalah keyakinan yang dibuat salah satunya oleh Amr bin Luhai. Nah, di dalam kajian ilmu tafsir kita lihat bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 144, perhatikan. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nas bighairi 'ilmin. Siapakah yang lebih zalim, surah Al-An'am ayat 144, dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah dalam bentuk kedustaan, tujuannya untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Siapa itu? Kata ahli tafsir, yang dimaksud oleh Allah itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia orang yang membuat iftira, mengada-adakan sesuatu tapi tanpa rasa malu dan tanpa takut, melabelnya itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila demikian adanya, maka bisa kita bagi proses keberagamaan penduduk Makkah. Awalnya adalah fase tauhid, semenjak awal, karena tidak ada yang singgah, yang menghuni kota itu, melainkan yang pertama sekali adalah Ibunda Hajar dan Ismail. Fase tauhid. Setelah itu mulai fase penyimpangan kepada kesyirikan, tokohnya Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, fase penyebaran kesyirikan setelah Amr bin Luhai menjadi-jadi. Jadi ada 3 fase sebelum Islam datang. Baru kemudian fase tauhid. Nah, nanti kita bicara ke depan bagaimana nasib 2 kota ini. Karena 2 kota ini tidak akan tersentuh oleh Dajjal.
di dua kota yang tidak akan tersentuh. Setiap kota dijarah oleh Dajjal. Kecuali hanya dua kota. Mana? Makkah dan Madinah. Ketika Dajjal menghampir ke Madinah, ternyata Dajjal menemukan kota itu yahrusuhul malaikah, dikawal oleh malaikat. Dia tidak bisa masuk. Nah, jadi ada orang yang berpikir, oh kalau gitu encak aman tinggal di Madinah. Belum tentu aman deh. So, kenapa? Yang membuat aman itu bukan hanya tempat saja. Yang membuat aman itu adalah diri kita sendiri juga. Dan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada orang yang tidak benar yang bernaung di kota Madinah ketika Dajjal datang, bagaimana? Ketika dilihat oleh Dajjal ini Madinah dijaga oleh malaikat, dia hentakkan kakinya di luar kota Madinah, bergetar Madinah. Begitu kekuatan Dajjal. Nah, ketika bergetar tadi, orang-orang yang imannya palsu akan datang keluar menyambut Dajjal. Jadi Madinah melepaskan orang-orang tersebut, orang-orang yang jahat, yang palsu tersebut, bagaikan besi yang disepuh, lepaslah karat-karatnya. Jadi tinggallah orang-orang yang betul-betul konsisten dengan iman dan tauhid. Nah, jadi tidak perlu menjamin sampai Dajjal itu tidak bisa masuk. Orang dan kawan Dajjal itu kan mencarinya keluar. Jadi berarti yang paling pokok sekarang ini adalah bagaimana membuat diri kita kokoh di dalam ketauhidan. Di tiga kondisi. Jadi Nabi lahir di saat kapan? Ketika kesyirikan itu telah menyebar, berurat, berakar. Ditinggalkan oleh Amr bin Luhai. Bahkan berhala-berhala itu sudah bertambah. Setiap kabilah punya berhala masing-masing. Bahkan setiap rumah punya berhala masing-masing. Ini sudah menyebar. Nah, dalam kondisi kesesatan yang sudah di puncak itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Nah, apa penyebabnya? Makanya mereka begitu mudah. Nah, itu yang perlu kita kaji sekarang. Kok mudah betul ya? Apa penyebab dari cerita tadi yang jadi pelajaran bagi kita? Setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor taklid buta. Itu makanya taklid buta itu tidak ada dan disetujui oleh ulama. Dan tidak dibenarkan oleh syarak jelas. Taklid buta. Kepada nenek moyang, kepada orang yang dianggap hebat. Jangan. Makanya sikap dan perilaku kita dengan siapapun harus terukur. Dengan guru, dengan ustaz sekalipun. Saya semenjak terjun ke dakwah, salah satu yang terus saya tidak suka dan berselindung kepada Allah adalah orang yang fanatik kepada saya. Tidak ada gunanya. Itu tidak menyelamatkan. Dan tidak perlu berlebih-lebihan menghormati siapapun. Petunjuk cara menghormati ada dalam syarak. Kau tidak sampai cium tangan bolak-balik begitu, awak merangkak di mengkul. Mengapa kerja? Anak heran bahwa ustaznya kesanangan pula dicium serupa itu. Boleh main-main dan cium. Anda dicium orang cucunya dapat tangannya itu orang. Alah perangai. Itu kan ibu-ibu perlu juga mawas diri. Padahal lagi anak-anak gadis kita atas nama apapun tetap kita hormat itu di dalam Islam itu ada dawabit, ada ketentuan yang harus dijaga. Ambo termasuk yang tidak setuju tuh. Anak SMP masih keluar cium tangan ke gurunya, anak pedusi cium tangan laki-laki, guru laki-laki, anak laki-laki cium tangan guru pedusi. Itu apa? Mereka itulah balik. Itu hanya cium penghormatan, tidak perlu loh harus cium tangan.
Anak-anak kini kok capek tahu je lawan jenisnya. Jadi tidak heran kadangnya jatuh hati ke pak gurunya. Ke. Tidak ada tradisi seperti itu di dalam Islam. Orang berlain jenis kecuali kalau dengan ibu kita. Atau mungkin beradik kakak ada ikatan mahram silahkan. Tapi guru, tidak ada alasan untuk berbuat seperti itu. Tidak, ibu-ibu pai ke syekh, ke kiai, ke ustaz awak, ke buya awak. Kecium tangan kenyo. Heran adalah ustaz nanamuh di modal itu. Bersalaman saja perlu ditimbang-timbang betul. Nabi SAW tidak pernah mendahului menyalami wanita. Dan beliau tidak menyalami wanita. Ada beberapa kasus Nabi dipegang tangannya oleh wanita yang sudah tua berbagai macam karena ingin menarik beliau berbagai. Itu yang beliau tidak tepis. Tetapi sengajakah Nabi membuat bersalam dengan perempuan? Tidak. Makanya ketika masuk Islam orang berbondong-bondong di Makkah. Kalau kita baca surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Laki-laki datang masuk Islam membaiat Nabi, menyalami Nabi. Wanita mau pula untuk seperti itu dengan Rasul, ingin bersalam dengan beliau dan membaiat, tapi kata Nabi, "Inni la usafihun nisa." Karena itu baiat wanita kepada Nabi kalam, ucapan saja. Kalau betul pewaris Nabi, jangan dibegitukan jamaah. Saya tidak setuju betul itu dengan cara-cara begitu. Nah, apa dampaknya setelah itu adalah membuat orang menjadi fanatik kepada kita, merendah. Berjalan sampai membungkuk, merangkak. Kenapa kita dibuat seperti itu? Padahal di dalam Islam yang dibasmi oleh Islam itu apa? Mental terjajah itu tidak boleh dalam Islam. Makanya dikatakan Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, merasa rendah, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa. Kamulah yang tertinggi in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman. Di iman kalau ada orang yang bahu. Ibu kalian jangan sembah itu orang beralih kan? Dulu sini pemakainya mana ada tua itu. Kalau kini lagu dulu model itu orangnya mandi tangan susun dari nasi. Nah, kan benar itu menita dan tua model itu saja. Walaupun datuk seorang akan disambah tapi sewujudnya. Baik itu makna sampah itu bukan berarti menyembah membungkuk berbagai macam. Karena itu kalau orang belajar sejarah kerajaan-kerajaan di Minangkabau tidak ada kerajaan untuk kesinasana raja. Tidak ada polisinya. Kenapa? Tidak patut di Minangkabau orang duduk di bawah tapak kaki orang. Karena itu kini saja Marapulai Lamu. Kalau ada foto-foto Lamu, Marapulai Lamu itu tidak ada pakai pelaminan. Dia ada kasih saja. Itu raja besar yang kasih orang duduk sebenarnya di pelaminan itu adik baru tu. Sebenarnya itu mengandung filosofi. Barangnya ketika awak dengan kabau, ketika awak saran tiang. Barangnya ketika daun awak dulu selangkah. Baik itu dah dengan kabau. Karena itu apa namanya carilah di kerajaan-kerajaan dengan kabau. Atau dah kerajaan yang pakai singasana berukir komisi gadang berukir tadi. Tidak ada. Turun di bawah. Hanya dialih dengan kasut tipis untuk menandur. Dan yang menarik benar. Kini kan ada orang tanya-tanya. Kini ada beralih sunnahnya. Apa beralih sunnahnya? Laki-laki itu sih bisa. Kemudian dalam orang Minang mereka. Orang Minang tak perlu diambil kira berbagai macam. Kalau awak pergi ke rumah gadang itu adalah rumah tangga. Kalau rumah gadang banyak. Nah, apa dari itu kan ada ke istana duplikat.
Sana belikat istana besar, sana belikat lalu istana sini. Itu kan istana itu pemerintah ya. Nah, sana belikat kerendah bagaimana di sini 5 bulan. Dan nampak istana itu banjuang itu ada tempat dan tinggi di ujung. Nyot dua cie dan sebelah suku kalau malu tentang anjong aneh. Kemudian tidak anjong perak. Nah tahu nggak? Salah satunya dan harus dipahami, kalau bertambah kumpul, bertamu atau apapun alih dan terjadi di istana itu, permaisuri istri dari raja tidak pernah duduk di samping raja. Pernah perhatian? Tidak ada duduk di samping raja. Dan penusi tidak ada campur yang laki-laki itu. Jadi kalau awak naik laki-laki naiklah arah kain dua mamen. Di situ nak tempat laki-laki. Kalau nak penusi naiklah kain dua perak di situ tempat penusi. Dah dosa bawa jatuh. Begitu dahulu. Sampai kini kalau masih bayar dua di situ. Mudah-mudahan bisa jadi. Model itu. Dan pemasuri tak duduk di dekat raja, dia duduk dekat tuan gadi sama-sama mendudukanmu. Jadi hal-hal seperti itu bukan hal yang aneh, tapi di awal lah melumpuhkan perjalanan. Nah, apa bukan berarti harus memisah-misah seperti itu, tetapi setidaknya awak mencari bahwa terlalu berlebihan mengikuti model-modelan baru ini itu memang menghilangkan nilai. Makanya perlu renungkan. Jangan awak diatur di IO saja, event organization. Kalau itu cepat dari pakai orang pengalih namanya. Jalan dah biasa. Orang lalu tapi nak punya jalan nama dulu masalah. Jadi taklid buta. Indah penghormatan itu tak bisa jatuh ke hulu berlebih-lebihan. Sedikit demi sedikit itu akan melampaui batas. Sama dengan kasus umat Nasrani dahulu ketika memuliakan Isa, akhirnya berujung kepada menuhankan. Itu makhluk yang ambil. Yang kedua, pengaruh budaya luar. Kenapa tadi? Nah karena itu tidak sadonan datang ko dari luar Korancak. Ada tentu buruan. Jadi perlu ada filter. Nah, sikap awak disumbar, dibilang seperti itu. Tapi saya bakal buat dulu. Di awak itu dahulu kue saringan awak. Tidak saluran tampak itu dipakai. Tidak saluran ditonton dari tuntunan. Makanya orang Minang ada pituanya. Kok lama tidak langsung dulu. Kok baik tidak usah langsung tahan. Ada dulu timbang. Ya, bau ditimbang dulu. Bau reso, raso, dibawa ke pareso dan pareso diturunkan ke raso. Begitu dulu orangnya. Kini nilai bilang. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak ini bisa alasan mendapatkan keberkahan. Ini yang terjadi. Dapat barakah dapat tuang hujan turun. Sehingga setiap orang saksi dapat barakah dapat cincin dapat kali saku. Kalau keyakinan seperti itu mudah bagi jin untuk menyesatkan kita. Jadi tidak boleh fanatik. Tidak boleh dulu saja segala tampak dari luar. Dan tidak bisa alasan-alasan tabar keberkahan pertolongan iya karena bunuh. Tak bisa. Nah, apakah ilmu-ilmu seperti itu bisa jadi itu adalah sihir? Apa ada masalah mau cari itu kan kalau dari keturunan? Kamu orang tua mau kakek-kakek kamu tidak jauh dari hal-hal yang seperti itu. Biasanya orang Solo tahu. Angkukan dua kamu kapal beliau dia bikin muridnya dijadikan sebagai gasing. Beliau dulu pengawal pribadi Raja Sumedari.
menikah sangat mudah. Amahku masih 6 bulan dalam kandungan, sehingga tidak kesulitan bapak. Nah, tetapi dia punya murid, gajinya tidak sampai. Setelah seminggu setelah beliau dikubur, kuburnya digali oleh murid, dibuka kepala, diambil menjadi gaji yang kurang. Dan saya melihat salah satu dari potongan tulang kepala itu. Saya satu pernah lihat kecil orang, kok kapal uang. Nah, kita bisa saja diperdaya oleh syaitan seolah-olah iko benar, iko berpengaruh, tapi iman kita yang mengatakan itu bukanlah berkah dari Allah, itu bukan kekuatan dari Allah, itu perbuatan jin, perbuatan syaitan. Tidak seluruh dan aneh-aneh itu benar dari Allah. Kalau hal seperti itu kita benarkan, kita terjebak membenarkan perbuatan sihir, terjebak perbuatan syaitan seolah-olah itu perbuatan Allah. Nah, itu bodohnya iman. Nah, itu dan hilang dari amrul bil ma'ruf. Kamu udah aku dari yang tua, mama dari yang tua, sampai mati kamu yang tua. Samo turun, beliau disuka turun ke penyandaran Samo, ke rumah, dia rumah. Nah iya tuh, nah dulu serang, tak apa dia tuh. Begitu dulu mungkin sumpah kajian. Nah iya tuh kita mau jalan kaki semua. Apakah itu dan awak turun? Nah jadi hati-hati dengan barang ramai. Kau membawa barakah berbagai macam. Timbang dulu. Dan kamu memberkah apa? Kalau ada dari syarat dan mengecekkan di situ ada keberkahan. Kalau tidak ada datang dari dalam syarat mengecekkan keberkahan, tidak bisa kita yakini. Baru kau meyakini bahwa mencium hajar aswad itu membawa berkah. Dia akan datang kelak dari kiamat, ada hainan. Ada syafaat yang akan bersaksi kelak siapa yang menciumnya. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan, makanya Umar bin Khattab berkata, Inni a'lam, innaka hayy. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbat ma qabbaltu. Aku tahu engkau kubatu cuma. Kalau seandainya tak mau cari dulu Rasulullah mengecup kau, tak kamu kecup dulu. Tauhid harus tepat. Tidak sentuh disodorkan orang, kau mampu kau, lari kau kecewa. Apalagi kalau buku datang habis, pasang lagi, semua minta kena satunya kan? Kau sarinya, tapi lu Tuhan membuat sari untuk meminta doa, kita pakai 5 kakek, 50. Dari mana dapat syariat seperti itu untuk meminta ke Allah? Itu syariat dan dibuat-buat. Tak pernah Allah mensyaratkan kalau kalian ingin mendapat mustajab dari doa, ada 50 itu buat. Apakah dari mana dapat? Lainlah syaitan yang membisikkan kepada mereka untuk membuat persyaratan seperti itu. Jadi hati-hati dengan istilah-istilah ini. Karena ingin mendapatkan keberkahan secara lain, lupa dengan kaidah. Yang terakhir faktor kekuasaan dan ekonomi. Jadi yang seperti itu didorong dulu kok Amr bin Luhai membuat supaya orang makin terikat dengan Makkah. Jadi ada faktor ekonomi. Makanya kalau ada hal aneh-aneh banyak kan yang menyokong bab itu orang Timur. Nah kalau banyak orang Timur ada sedikit yang terletak di dia. Jadi kesesatan itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sajalah kalau ada aneh-aneh, dulu ada batu ponari, batu banyak kurami, satu terus menjadi bab dan kalau mau ada dia kinilan yang lima singhol. Kalau rami dulu tu nama ambil air untuk dapat berkah dari mana dapat itu. Di
kota. Nah, ketika diinginkan adalah Ustaz kadang-kadang mudahlah membuat orang mengejar orang syirik berbagai macam. Itu kan mereka mengingatkan. Itulah dahulu yang menjadi boleh dikatakan jerat yang ditanam oleh iblis yang kemudian menjerat Amr bin Luhai dan membawa orang sama kayu saset dan orang Arab akhirnya segerobak saset. Cukuplah sampai di sini. Cukuplah dulu. Ya, Allah.